Pak Adam Khalil, ini sebagai santri ya, kalau dari sudut pandang santri ini ya, gimana perasaan Pak Adam Khalil dan kawan-kawan santri ya ketika melihat ulama ya, tidak hanya ketiga ulama ini ya, tapi juga beberapa ulama yang lainnya juga mendapatkan kriminalisasi dan sebagainya. Bagaimana perasaan Anda ya dan kawan-kawan ini? Silakan Pak Adam Khalil. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja pertama kali saya mendengar berita penangkapan para ulama tersebut ya, membaca di media massa ya, di media online dan juga tersebar di berbagai media sosial ya. Saya sangat kaget ya. Kenapa? Karena ini tidak seperti biasanya. Maksud saya, kalau kalau orang-orang yang sebelumnya yang ditangkap ya dan dituduh sebagai terlibat dalam jaringan terorisme, itu adalah tokoh-tokoh yang kebanyakan itu tidak dikenal sebelumnya, ya. Jadi tidak dikenal, kemudian baru setelah itu muncul namanya, diketahui oleh publik. Ya kecuali ada beberapa saja lah, misalkan seperti Ustadz Abu Bakar Bashir misalkan gitu ya. Tetapi kalau untuk yang ini kita heran ya, karena mereka itu adalah tokoh-tokoh yang selama ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Mihdan dan juga Pak Haris Abu Ulya, mereka adalah orang-orang yang selama ini dikenal baik di tengah masyarakat. Bahkan salah satu yang dikabarkan ditangkap itu juga adalah anggota atau pengurus MUI pusat ya, di Komisi Fatwa. Jadi ini bukan main-main gitu. Ya. Sehingga memang wajar kalau kemudian kami ya, dan juga saya yakin banyak masyarakat tentu saja ini bertanya-tanya, apa target dari penangkapan ini? Apakah ini akan terjadi lagi kriminalisasi? Ya kan, karena ini kan tidak bisa dipungkiri masyarakat akan menduga-duga gitu. Apakah ini terkait dengan, ada juga yang menduga misalkan terkait dengan 212 misalkan, ya, apakah nanti diadakan reuni lagi, gitu atau apa? Ya, karena apa? Karena selama ini masyarakat mengenal, bahkan ada ya salah satu itu yang ya saya juga tahu ya, mengisi di majelis taklim ya, kebetulan saya juga punya jadwal di situ gitu. Jadi kaget juga gitu, kenapa ini bisa terjadi? Dan begitu juga dengan Ustadz ya, ada yang di Ustadz Farid Okbah misalkan gitu ya. Jadi heran sekali dan sangat kaget. Nah, tetapi kekagetan itu sebenarnya ya hanya secara ini saja ya, emosional begitu. Tapi kemudian setelah istilahnya lembutan itu kumpul, sebenarnya kita sudah sadar bahwa ini memang perbuatan orang-orang yang memang tidak suka kepada umat Islam. Ya, termasuk di sini adalah para ulamanya. Nah, kenapa saya berkesimpulan begitu? Karena kalau kita membaca sejarah, kemudian kita juga membaca misalkan tafsir, ya, saya tiba-tiba ketika dikonfirmasi oleh Pak Hanif ya, untuk berdiskusi atau berbicara di forum ini, saya langsung ingat satu ayat di surat Al-Buruj ya, ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan fitnah ya, kepada orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka
tidak bertaubat, maka bagi mereka adalah siksa jahanam dan juga siksa api yang membakar. Nah, siapa yang menimbulkan fitnah kepada orang-orang yang beriman, ya, yang menimbulkan fitnah kepada orang-orang yang beriman itu, kalau kita membaca Al-Quran, informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya ada dua. Yang pertama adalah orang kafir, ya. Mengapa orang kafir tidak suka kepada umat Islam? Ya Allah sudah sampaikan. Alasannya itu hanya satu, yaitu karena kita ini orang yang beriman. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Haris Abulia misalkan, kenapa kok hanya umat Islam yang begitu gencar dituduh sebagai teroris, sementara korban yang begitu banyak dari pihak pemerintah, aparat, yang disebabkan oleh KKB, ya? Apakah mereka sampai saat ini sudah ada yang kemudian ditangkap atau diproses hukum sebagaimana yang dilakukan oleh terhadap para kiai oleh anggota Densus, gitu ya? Nah, ternyata ini tidak berimbang. Begitu juga dengan media massa. Nah, kenapa? Jadi kalau kita lihat, ya, kita bukan baper istilahnya, tapi ini adalah fakta bahwa yang sering dituduh, bahkan kemudian langsung biasanya kalau ketemu yang namanya kasus terorisme itu langsung disebutkan dia pernah alumni dari sini, dia alumni dari sini, kemudian dia juga dananya dari sini gitu. Tapi dengan dananya itu mengalir dari sini. Tapi kalau aliran dana koruptor ke partai itu nggak pernah ketemu, atau kalau ketemu sengaja disembunyikan. Nah, ini ada apa gitu. Nah, jadi kalau saya kalau kita ya mengkaji informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menyampaikan kepada kita, walang tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang munafik. Ya. Jadi orang munafik ini memang mereka adalah orang kafir tapi pura-pura beriman. Nah, dan kemudian mereka bersekongkol dengan orang kafir yang secara nyata-nyata mengakui kekafirannya, ya, di mana mereka berada di dalam kumpulan kaum muslimin. Mereka berKTP Islam, mereka juga melaksanakan sholat, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Nah, mereka ini kerjaannya adalah memusuhi orang yang beriman. Nah, jadi artinya ya, kalau kita melihat persoalan ini, bahwa ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap orang beriman, itu nyata. Karena tidak mungkin orang beriman melakukan tindakan seperti ini kepada saudaranya. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan terkait dengan sifat orang yang beriman. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, mereka itu keras terhadap orang kafir dan saling kasih sayang sesama orang yang beriman. Jadi tidak mungkin ya hal ini dilakukan oleh orang yang beriman. Hanya ada dua kelompok yang akan melakukan yang akan tega memfitnah orang yang beriman ini. Satu, orang kafir yang nyata. Yang kedua adalah orang munafik. Nah, jadi ini saya yakin, gitu ya. Saya yakin apakah orang-orang yang menangkapnya itu termasuk bagian dari munafikin atau bukan? Ya wallahu alam, ya. Tapi yang jelas aktor intelektualnya dua kelompok ini. Demikian Mas Hanif. Ya, baik Pak Adam Khalil. Nah, kemudian begini Pak Adam Khalil. Nah, apa sesungguhnya makna dari upaya kriminalisasi ulama ini melalui kasus terorisme? Ya, intinya kan begini. Selama ini kalau kita perhatikan, ya, bahwa umat ini masih tetap menjadikan ulama sebagai kiblat.
umat masih meyakini bahwa ulama itu adalah al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Sehingga ulama itu ya akan senantiasa menjadi rujukan umat baik dalam hal berpolitik, dalam hal berekonomi, dalam hal berumah tangga, bersosial dan sebagainya. Ya, semua umat itu akan merujuk kepada ulama. Nah, dalam hal ini ya bisa saja gitu. Mereka orang-orang yang punya kepentingan politik itu, mereka khawatir ya ketika mereka ingin merebut suara umat, ketika mereka ingin merebut hati umat, mereka itu tidak bisa. Karena apa? Umat itu selalu mendengar ulamanya. Nah, bagaimana caranya supaya umat ini tidak lagi mau mendengar suara ulamanya? Ya, ulamanya harus dikriminalisasi. Ulamanya harus dibusukkan namanya. Coba kalau kita perhatikan ini, ya saya bukan menuduh terlebih dahulu gitu. Karena ini kan belum disampaikan kan bukti-buktinya apa. Ini komisi fatwa loh di MUI. Ya, komisi fatwa itu adalah sebuah komisi yang mengeluarkan fatwa untuk menjadi bimbingan, untuk dijadikan pedoman bagi umat. Gitu. Artinya ini adalah sebuah komisi yang sangat strategis dan sangat memberikan pengaruh. Dan saya ingat bahwa wakil presiden kita saat ini dulu beliau itu adalah ketua komisi fatwa.